البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kemudian kita masuk kepada pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Kita masuk ke muka surat 140. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengomentari asar dari siapa itu? Asar dari Ammar bin Yasir itu. Wa qad tadammanat hadhil kalimat usulal khairi wa furu'ah. Kalimat-kalimat ini, tiga kalimat itu yang disebutkan dalam asar Ammar bin Yasir, masalah apa itu? Sedekah dalam situasi prinsip-prinsip kebaikan dan cara-caranya. Kemudian kalimat ini mengumpulkan karakter-karakter keimanan semuanya. Lihat imaniyah, karena karakter keimanan menjadi terkait dengan harta bersifat materi, al-badaniyah atau terkait dengan badan. Wal ifat isyarat ilal maliyah. Ifat itu mengisyaratkan kepada karakter harta. Al-mutawafin nanti itu bilang ta'ala, dia mengandungi rasa percaya yakin kepada Allah Ta'ala. Oleh itu kita mengeluarkan harta, tetapi yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah akan memberikan kita dengan kemudahan. Baik. Ini semua ada karakter iman. Wal badaniyah, sementara karakter yang ada iman Allah Ta'ala menjadi bersama Allah Ta'ala, yaitu mengandalkan Allah, yaitu bersikap adil. Karena ini terkait dengan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Au ma'an nas, atau terkait dengan manusia tatkala kita tengah bergaul dengan manusia. Asyafaqatu ala khalqillahi ta'ala, yaitu berbelas kasihan kepada makhluk Allah Ta'ala. Wa huwa badlus salam, yaitu menebarkan, mencurahkan salam. Jadi memang semuanya terkandungi di dalam karakter iman. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Darori. Yang berikutnya al-haditsus samin wal ishrun. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qutaibah qala haddatsana Lais an Yazid ibni Abi Habib an Abil Khair
Taib. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, Islam mana yang paling baik? Khair ay akhyar. Qal tut'imu ta'am, Anda memberikan makanan, wa taqra'us salam, dan Anda membacakan, mengucapkan salam, ala man arafta wa malam ta'rif, kepada orang yang Anda kenali dan yang tidak Anda kenali. Ini Islam yang terbaik. Hadis Abdullah bin Amr. Rijalus sanad Qutaibah huwa Abu Rajab. Kota yang terkenal di Khurasan. Tapi tepatnya di mana sekarang? Siapa yang ingat? Ini sudah kita lewati ya. Qutaibah bin Sa'id al-Balkhi. Balkh itu di mana? Balkh adalah di Afghanistan. Tayyib. Kemudian Wallais huwal Imam Abul Harith Al-Lais ibnu Sa'ad ibni Abdurrahman Al-Fahmi Al-Misri. Wa huwa siqatun sabtun kasirul hadis wal fatwa. Wa huwa asbatun nas fi Sa'id Al-Maqburi. Murid terbaiknya Sa'id Al-Maqburi. Wa huwa asbatul misriyina hadisan. Orang Mesir yang paling kukuh hadisnya. Tapi sahabat Abdullah Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibn al-As Al-Imam Al-Habr Al-Abid sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu sahibih. Tayyib. Ayahnya adalah Amr ibnul As. Kama fi syarhil hadisil ashir, syarah hadis yang ke-10. Fasanat sahihun bila syak wa kulluhum a'immatun fil hadisi wa ghairi. Semuanya imam dalam masalah ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, abidus sahabah Abdullah bin Amr. Tayyib. Qala al-qadhi al-Aini rahimahullah fi lata'ifi hadal isnad, tentang apa? Faedah yang indah, lataif, indah dan halus dari sanad ini, minha diantaranya anna ruwatahu kullahum misriyun, semua rawinya adalah misriyun ma khala Qutaibah, selain Qutaibah, ya beliau Afghanistan. Wa minha anna ruwatahu kullahum a'immatun ajilla, semuanya adalah para imam yang agung. Sebenarnya si ajilla dari apa? Ajal, yaitu yang paling agung di antara mereka. Selesai dari Umdatul Qari. Waqad marra bina dzikru matnih. Telah kita sebutkan, telah kita lewati penyebutan matanya fil hadis saniyah asyar, pada hadis yang ke-12. Tahta bab, di bawah bab ita'amut ta'am minal Islam. Memberikan makan itu termasuk dari karakter Islam. Di sini Imam Bukhari memasukkan dalam tajuk apakah? Dibuat tajuk yang lain. Apa itu? Ifsa'us salam minal Islam. Iya, pembahasannya dalam masalah yang salam. Dan hadis ini telah kita lewati dalam masalah memberikan makan. Wa qad akhrajal Bukhari al hadis. Bukhari telah meriwayatkan hadis itu min tariqi syaikhihi Amr bin Khalid al-Misri juga. Anil Lais bih, dalam hadis yang
Dulu itu hadis ke-12. Wa qad dzakartu aidan hunaka mutaba'ati hadas sanad. Dan saya telah menyebutkan juga pendukung-pendukung dari sanad ini bi asanida ukhra dengan sanad yang lain fi sahihain. Maka tak perlu ditulis lagi di sini. Langsung ke syarhul hadis. Syarah hadisnya qauluhu anna rajulan. Sebenarnya inna, tetapi karena lafaz hadisnya macam itu, yaitu apa? An Abdullah bin Amr anna rajulan. Ada bahwasanya ada seorang lelaki sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair? Islam mana yang paling bagus? Qal tutaimu ta'am, Anda memberikan makan. Wa taqra'us salam, Anda mengucapkan salam. Alaman arafta wa malam ta'rif, kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Taib. Semakin wajib, semakin apa? Pahalanya besar. Memberi makan yang wajib seperti apa untuk anak-anak yang sampai tingkat wajib, seperti apa memberi makan? Apa itu? Sampai tingkat wajib. Orang yang apa tadi? Memberi makanan untuk orang yang tak cukup makanan. Iya, dia wajib. Walaupun apa? Tidak sampai fardu ain. Dia fardu kifayah. Kalau yang sampai fardu ain berarti yang mana? Memberi makan tapi fardu ain. Seperti ya? Iya, yaitu apa? Orang tua kepada anaknya, ayah kepada istrinya, dan yang semacam itu. Wah, ini jelas fardu ain. Toyib. Tapi kalau istri sedang puasa jangan dipaksa. Oh, ini fardu ain. Nah, makan. Bukan macam itu maksudnya. Toyib. Demikian pula yang termasuk dalam fardu apa itu? Walimatul urus. Yaitu apa? Pesta pernikahan. Nah, ini fardu menurut jumhur ulama, bukan hanya mustahab. Karena apa? Nabi mewajibkan aulim walau bisyah. Kenapa? Zakat juga termasuk. Iya, betul. Tayyib. Yang mustahab seperti apa? Mungkin masalah akikah atau masalah yang lain-lain. Iya, itu mustahab. Kemudian salam yang wajib. Siapa yang tahu salam yang wajib? Macam mana salam yang wajib ya? Salam pada sama manusia yang sampai tingkat wajib. Iya, bila salam itu sampai wajib. Bila sampai wajib. Sampai tingkat wajib salam ketika apa? Siapa yang ingat ya? Iya, betul, menjawab salam wajib, betul. Iya, Ismail. Kenapa? Oh, sama. Insya Allah Ustadz tahu. Iya, ketika apa? Ketika selesai sholat. Tayyib, itu hukumnya wajib menurut jumhur. Abu Hanifah mengatakan mustahab. Tapi yang betul ya wajib ya. Nah, itu pahalanya paling banyak. Semakin wajib, semakin besar pahalanya. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, wa qad dzakartu fi syarhil hadits tsaniyah asyar bayanat. Saya telah menyebutkan di dalam syarah hadis yang ke-12 penjelasan ba'dil a'immati alaih, dari sebagian imam terhadap hadis tersebut. Wa sa'aziduha huna, saya akan menambahinya di sini bi aqwalil a'immatil akharin, dengan ucapan para imam yang lain insyaallah. Jadi tidak mengulang tapi apa? Menambah faidah. Thayyib. Qad alima kullu muslim, setiap muslim telah mengetahui anna syahadata ini a'zamu arkanil Islam, bahwasanya dua kalimat syahadat adalah rukun Islam yang paling agung. Fatauhidullahi fil ibadah, maka mentauhidkan Allah dalam ibadah, wa ta'atur rasul, dan juga ketaatan pada rasul, a'zamu khisalil Islam, adalah karakter Islam yang paling agung. Berarti apa? Yang Islam yang paling baik secara mutlak adalah tauhid tentunya. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Walakin yahtamilu an yurida sa'il, tapi ada kemungkinan si penanya menginginkan ayas ala an khairi khisalil Islam al muta'alliqati bihuquqil adamiyyin. Dia ingin menanyakan tentang karakter Islam terbaik yang terkait dengan hak manusia. Jelas yang terkait dengan hak Allah itu yang paling agung, yaitu tauhid. Tapi yang diinginkan sahabat ini bukan yang itu, tapi yang terkait dengan hak manusia. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah, qauluhu ayyul islami khair, as-su'al waqa'a amma yattasilu bihuquqil adamiyyin.
Pertanyaan ini terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia. Minal khisal duna ghairiha. Karakter yang itu bukan karakter yang terkait dengan hak Allah dan Rasulnya. Bidalil, dengan dalil apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam ajaba anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi duna ghairiha minal khisal. Dengan apa? Dengan jawaban yang bukan itu. Bukan karakter yang apa itu? Bukan karakter yang terkait dengan hak Allah, tapi yang terkait dengan hak manusia. Jelas, yang terbaik, amalan terbaik ya tauhid tentunya. Kemudian sholat. Salam mungkin level kesekian. Bahkan apa? Bukan rukun Islam lagi. Tetapi yang ditanyakan di sini yang terkait dengan hak manusia. Selesai dari Al-Kashif. Bagaimana dengan zakat? Nah, zakat rukun Islam, dia masuk dalam pembahasan tutoimut to'am. Kemudian wayah tamil, tapi ada juga kemungkinan kama qalahu katsirun minasyurah. Seperti yang dikatakan oleh banyak pensyarah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaba anis soal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi bima yaqtadihi halus sa'il, dengan perkara yang dituntut oleh keadaan si penanya, dan ini sering pola seperti itu. Makanya jawabannya lain-lain karena si penanyanya lain-lain. Wa yu'ayyidu dzalik, yang menguatkan ini adalah idhafatul fi'li ila sa'il. Nabi menyandarkan itu kepada perbuatan si penanya, yaitu an tutaimu. Yaitu apa? Tutaimu to'am, engkau. Engkau begini, engkau begitu. Taqra'us salam, engkau mengucapkan salam. Jadi terkait dengan si penanyanya. Untuk si penanya yang terbaik adalah ini. Tentunya setelah tauhid. Ini yang bertanya sahabat. Dia punya tauhid. Qala al-Qadhi al-Baydawi rahimahullah. Dan syarah beliau sering dinukil oleh para pensyarah yang terkenal. Beliau ulama tahun 685. Wala alla takhsisahuma, boleh jadi Nabi mengkhususkan dua karakter ini, salam dan makanan itu, li ilmihi bi annahuma yunasibani halasail, karena Nabi mengetahui dua karakter ini sesuai dengan keadaan si penanya. Walidzalika asnadahuma ilaih, maka dari itu Nabi menyandarkan dua karakter ini, saya tengok ini, kepada orang itu. Faqal, Nabi menjawab, tuta'imut ta'am, engkau memberikan makanan. Wa taqra'us salam, engkau mengucapkan salam. Selesai dari Tuhfatul Abror. Kemudian wa min huna na'lam, dan dari sini tahulah kita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi katsirin minal ahadits, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak dari hadis-hadis beliau, idza su'ila an khairil asya, jika ditanya tentang perkara yang terbaik, fa'ajaba kullasail, kemudian beliau menjawab setiap penanya itu bijawabin ghairi jawabihi lisailin akhar, dengan jawaban yang tidak seperti jawaban Nabi kepada penanya yang lain. Annahu sallallahu alaihi wasallam lam yujibhum bi afdalil asya'i mutlaqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab mereka dengan perkara yang terbaik secara mutlak. Lima rifati jami'i sahabah radhiyallahu anhum, karena semua sahabat telah mengetahui anna khairal asya'i wa afdalaha mutlaqan, bahwasanya perkara yang terbaik dan paling utama secara mutlak huwa tauhidullah, yaitu tauhidullah. Alladzi huwa a'zamul huquqi 'alal itlaq, yang mana ini adalah hak yang paling agung secara mutlak. Wa qad aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengetahui anna sahabiyas sa'il, bahwasanya sahabat yang bertanya itu yuridu bisu'alih, menginginkan dengan pertanyaannya itu syai'an akhar, perkara yang lain, munasiban lihalih, yang sesuai dengan keadaannya. Jelas sahabat tahu amalan terbaik adalah sholat. Jelas sahabat tahu amalan fisikal yang terbaik. Yang mereka tanyakan bukan yang itu tentunya. Fa'ajabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima yaqtadihi haluh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan jawaban yang
dituntut oleh keadaan orang tadi. Keadaan saya begini, amalan terbaik untuk saya apa? Nah, terkadang jawabannya begini, terkadang jawabannya itu. Untuk yang tak punya duit sama sekali, Nabi mengatakan apa itu? Yaitu engkau menahan keburukan dari orang lain. Tayyib, engkau yaitu apa? Menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan dari gangguan tanganmu. Tayyib. Itu sebagai muslim yang terbaik untuk si penanya yang ini. Misalkan. Kemudian wa aqarrallahu taala hadzal jawab, dan Allah taala menyepakati jawaban itu. Buktinya apa? Tidak dirubah oleh Allah taala. Wa dzalika minal hikmah, dan itu termasuk bagian dari hikmah. Haitsu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsyada kullan minas sa'il, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing masing-masing dari penanya ila ahsanil ahwal, kepada keadaan yang terbaik, al munasibilah, yang sesuai untuk dia, sehingga dia tidak berputus asa kalau tidak mampu melakukan yang ini atau yang ini. Nah, Nabi membimbing pada amalan terbaik yang untuk dia. Ma'a istirakihim jami'an fi ma'rifah, disertai dengan perserikatan mereka semuanya sama-sama apa? Mengetahui anna khairal khisal, bahwasanya karakter yang terbaik, wa afdalaha, dan yang paling utama, mutlaqan, secara mutlak, huwa ma taqtadihi syahadatan, perkara yang dituntut oleh dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala al-Imam Al-Halimi rahimahullah, lebih tua lagi ya, ulama tahun 406. Kalam beliau sering dinukil oleh Al-Baihaqi dan lain-lain. Fadzakara imamuna, imam kita menyebutkan, alladzi huwa a'la man laqaina min ulama'i asri, min ulama'i a'immati asrina. Wah, ini mudhof ilaihinya bertingkat-tingkat ya. Dari ulama imam di zaman kami, sahibul usuli wal jadal, pemilik ilmu dalam masalah prinsip-prinsip dan kaidah perdebatan, hafidhul furu', yang hafal terhadap cabang-cabang, wal ilal, juga penyakit-penyakit hadis, wa nasiruddin, penolong agama, bisaifi wal qalam. Oh, ini siapa yang beliau puji itu ya? Dengan pedang dan pen. Lengkap ya. Masya Allah. Lengkap dengan karunia Allah Ta'ala tentunya. Wal murabbi bil fadli fil ilim ala kulli ilim, pembimbing, pendidik dengan kelebihan beliau dalam masalah ilmu, di setiap cabang ilmu. Ilmu yang memungkinkan manusia untuk mengetahuinya. Siapa beliau? Abu Bakar ibnu Muhammad ibni Ali Asy-Syashi. Ya, beliau muhadis, punya kitab Amali dan lain-lain, kitab yang bersanad juga. Rahimahullah, fi jumlati ma kharraja hadhil akhbari alaih, di sekumpulan hadis yang beliau takhrij, beliau riwayatkan dari berita-berita ini, annal qaila yaqul, bahwasanya si penanya mengatakan, khairul asya'i kada, sebaik-baik pertanyaan, sebaik-baik perkara adalah demikian, kata Imam Asy-Syashi, la yazidu bi fadlihi fi nafsihi ala jami'il asya. Tak tahu ini yazidu apa yuridu ya, tapi dari sananya begitu. Dohirnya adalah pakai ra lah ya, la yurid. Bukanlah si penanya itu menginginkan amalan ini secara adatnya lebih utama dibandingkan semua perkara yang lain secara mutlak. Ya, dohirnya la yuridu, ini maksudnya pakai ra. Walakin, tetapi, annahu khairuha fi halin dunahal, yang diinginkan oleh si penanya adalah karakter yang terbaik dalam suatu keadaan, bukan keadaan yang lain. Wa fi ahadin duna akhar, pada orang tertentu, bukan orang yang lainnya lagi. Kama qad yatadarraru wahidun bi kalamin fi ghairi maudhi'i, seperti misalkan terkadang seseorang itu tertimpa bahaya atau kerugian karena suatu perkataan yang bukan pada tempatnya. Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, ma syai'un afdalu minas sukut, tiada sesuatu yang lebih utama daripada diam. Jelas masih banyak. Apa itu? Amalan yang lebih utama, syahadat, dua kalimat syahadat lebih utama daripada diam. Tapi tatkala dia
terkena bahaya gara-gara lisannya, akhirnya dia mengatakan, tak ada yang lebih baik daripada saya diam. Seperti ucapan orang sekarang, apa itu? Diam itu emas, kata mereka. Lalu ditambah-tambah, biasa orang Indonesia nambah-nambah, diam itu emas. Kalau istri minta emas, abang diam. Oh, namanya orang suka nambah-nambah. Ya yang tak boleh, yang tak ada duit, yang ada duit belikan emas. Nanti dibuat masakan yang sedap, dimasakkan yang sedap. Intinya, terkadang kalimat tidak ada yang lebih baik daripada ini untuk perkara tertentu, bukan secara mutlak. La yahtaju ilal kalam, yaitu tak perlu bicara. Summa yatadarraru bisukut, kemudian terkadang dia malah tertimpa kerugian karena diam. Sering diam, tahu-tahu ditanya siapa yang suka mendapatkan hadiah ini, dia diam, rugi ternyata misalkan. Fayaqul, maka dia mengatakan masyai'un afdalu lil mar'i min ayyatakallam bima ya'rifuh. Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk seseorang daripada dia berbicara sesuai dengan yang dia ketahui. Tahu-tahu berpindah sekarang. Yang lebih baik ternyata lain-lain. Yang terbaik ternyata berlainan. Fayajuzu hadza lil itlaq kama jaza lil aruf, dalam istilah orang Arab. Sebagaimana ucapan seperti ini boleh, sebagaimana ucapan yang pertama juga boleh. Wa yaqulul qail, dan juga contoh yang lain, orang Arab mengatakan fulan aqalun nas wa afdaluhum. Fulan adalah orang yang paling berakal dan paling utama. Yurid, yang dia inginkan, anahu min, ada min afdalihim wa aqalihim, termasuk orang yang paling utama dan paling berakal, atau maksudnya mungkin di zaman ini atau di negeri ini. Walaupun jelas Rasulullah dan para sahabat lebih berakal, Imam Syafi'i lebih berakal, misalkan Imam Ahmad lebih berakal, tapi ini min, termasuk yang paling berakal. Wa ruwiya, akhirnya ruwiya mungkin ya, kecuali kalau Al-Halimi mengatakan, Asy-Syafi'i juga rawa meriwayatkan khiyarukum khairukum li ahli. Orang-orang yang terbaik, ini khiyar, ini jamak, menunjukkan orang terbaik itu banyak. Khiyarukum, orang-orang terbaik dari kalian itu yang mana? Khairukum, satu orang terbaik, li ahli, untuk keluarganya. Menunjukkan orang terbaik itu banyak, tetapi yang paling bagus adalah begini. Tayyib. Takhrijnya ada di catatan kaki itu. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan seterusnya banyak. Kemudian ila qaulih wa ruwiya. Wah, tadi rawas karena ruwiya, kenapa lain-lain ya? Enggak masalah insyaallah. Ma min syai'in fil mizan, diriwayatkan kalam Nabi, tiada sesuatu pun di timbangan asqalu min husnil khuluq, lebih berat daripada akhlak yang bagus. Iya, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain. Cuma ana tidak mentakhrij di sini ya. Wa ma'lumun annas sholata wal jihad a'lamin. Telah diketahui bahwasanya salat dan jihad lebih tinggi daripada sekedar akhlak. Akhlak baik tapi agama sedang dikacau, muslimin sedang dibantai, gimana kita diam saja? Jelas bukan itu yang terbaik. Yang terbaik jelas apa? Jihad. Jihad lebih utama daripada sholat dan zakat. Tetapi dalam keadaan tertentu, Nabi mengatakan itu tadi, amalan yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Itu pun kalau dipertentangkan. Jelas akhlak yang baik termasuk di dalamnya apa? Jihad. Allah Ta'ala dan Rasulnya mendengungkan jihad, menyerukan jihad, kemudian kita berangkat. Ini akhlak yang terbaik, akhlak pada Allah dan Rasulnya. Wa ruwiya, juga diriwayatkan, khiyarukum alyanukum manakibu fis shalah. Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang pundaknya itu paling lembut dalam sholat. Yaitu apa? Tidak apa itu kasar pada yang lain, main siku kah, main pundak misalkan. Tayyib. Gimana dengan sebagian Samseng yang pundaknya dikasih paku-paku? Tolong dilepas jaketnya bang. Waktu sholat jangan dipakai. Nanti ada yang tercucuk, kasihan. Waktu gaduh urusan lain. Tayyib. Takhrijnya disebutkan dalam catatan kaki. Kesimpulannya adalah apa? Dia hasan li ghairi, kesimpulannya. Walaupun sanadnya ada kelemahan-kelemahan. Tayyib. Kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.